Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Said Hafiz Afwanuddin. Saya adalah mahasiswa Universitas Esa Unggul, jurusan S1 Manajemen, kelas paralel. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan dari ringkasan yang telah saya rangkum dari pertemuan sesi 13, yaitu tentang pengelolaan keuangan. Dalam bab pengelolaan keuangan ini saya sudah merangkum menjadi 8 subbab. Untuk sebab yang pertama adalah tentang konsep dasar manajemen keuangan. Manajemen keuangan biasanya dalam organisasi disebut sebagai finance, fungsi bisnis yang bertanggung jawab untuk mendapatkan dana, mengelola dana, dan merencanakan penggunaan dana. Tugas ini secara penuh dibebankan kepada manajer keuangan. Agar dapat mengambil keputusan keuangan yang tepat, maka seorang manajer keuangan wajib mengetahui tujuan yang ingin ia capai. Tujuan dari keputusan keuangan perusahaan yaitu memaksimalkan nilai perusahaan. Artinya, harga yang sanggup atau pantas dibayar oleh pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Tapi untuk perusahaan-perusahaan yang sudah go public, itu harga perusahaan ternilai dari harga saham. Untuk selanjutnya, sebab kedua yaitu lingkungan keuangan. Untuk memenuhi kebutuhan dananya, perusahaan dapat memanfaatkan jasa lembaga keuangan. Lembaga keuangan yang ada di Indonesia yaitu seperti pasar finansial. Pasar finansial itu merupakan pertemuan antara permintaan dan penawaran terhadap aset finansial, yaitu selembar kertas yang mempunyai nilai karena memberikan klaim kepada pemiliknya atas penghasilan atau aset yang dimiliki pihak yang menerbitkan aset finansial tersebut. Pasar finansial ini seperti pasar saham, obligasi, pasar uang, opsi kontrak futures, dan sebagainya. Untuk lembaga keuangan selanjutnya yaitu bank. Bank ada bank sentral yaitu seperti Bank Indonesia dan bank umum, yaitu bank konvensional seperti BRI, BCA, Mandiri, dan lain-lain sebagainya. Selain bank sentral dan bank konvensional, ada juga bank perkreditan rakyat, yaitu bank melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatan memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Lembaga keuangan selanjutnya yaitu lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan ini seperti leasing, pegadaian, perusahaan anak piutang. Lembaga pembiayaan ini tidak memberikan jasa penyimpanan, tetapi hanya lembaga untuk pembiayaan sebagai pinjaman. Selanjutnya yang ketiga adalah keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan operasionalnya setiap perusahaan berskala besar maupun kecil pasti memerlukan dana untuk kebutuhan setiap harinya. Pertama yaitu pembiayaan operasional sehari-hari, misalnya seperti membayar gaji karyawan, membayar sewa, dan membayar hutang yang telah jatuh tempo. Yang kedua yaitu pembiayaan penjualan kredit. Banyak perusahaan menggunakan penjualan kredit sebagai strategi untuk menghadapi tingkat persaingan yang semakin ketat. Selanjutnya, yang ketiga, maksud saya yang keempat adalah pembiayaan persediaan. Ketersediaan produk pada saat yang dibutuhkan merupakan salah satu cara perusahaan dalam memenuhi kepuasan pelanggan. Tapi untuk memenuhi ketersediaan produk artinya untuk ketersediaan produk yang lebih besar maka dibutuhkan dana juga yang lebih besar. Yang kelima yaitu ada namanya analisis keuangan. Perusahaan dalam mengambil keputusan keuangan, manajer akan selalu dihadapkan berbagai alternatif. Misalnya keputusan penentuan lokasi pabrik baru di mana biayanya berbeda dengan pabrik sebelumnya. Keputusan perencanaan pembelanjaan proyek, penentuan komposisi rasio utang dan modal sendiri dapat memaksimalkan nilai perusahaan dan sebagainya. Dan yang keenam yaitu keuangan perusahaan dan agensi teori. Bagi perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, terutama yang menerbitkan saham di pasar modal, seringkali terjadi pemisahan antara pengelola perusahaan, pihak manajemen yang dipimpin oleh direksi, disebut agen, atau pemilik perusahaan atau pemegang saham disebut sebagai prinsipal. Yang ketujuh, yaitu ada namanya perkembangan manajemen keuangan. Selama ini, disiplin keuangan mengalami perkembangan dari disiplin yang deskriptif menjadi makin analisis dan teoritis.
Dari yang lebih menitik beratkan dari sudut pandang pihak luar menjadi berorientasi pengambilan keputusan bagi manajemen. Sumbangan para ekonom dunia sangat besar dalam perumusan teori-teori keuangan seperti capital budgeting, budget, portfolio teori, capital asset pricing model, arbitrage pricing teori, option pricing teori, dan lain-lain sebagainya. Hal tersebut merupakan tanda pentingnya para ekonom-ekonom dunia dalam perkembangan manajemen keuangan. Yang terakhir ada namanya lingkungan perusahaan. Bagi perusahaan bekerja pada suatu lingkungan tersebut, lingkungan tertentu, bagi manajer keuangan penting untuk mengalami lingkungan keuangan yang dihadapinya. Lingkungan keuangan merupakan faktor-faktor eksternal keuangan yang mempengaruhi keputusan-keputusan keuangan yang akan diambil. Lingkungan keuangan tersebut terdiri dari sistem keuangan atau financial system, yaitu tempat perusahaan beroperasi. Dalam sistem keuangan tersebut dijumpai berbagai lembaga keuangan, berbagai instrumen keuangan yang diperjualbelikan di pasar keuangan. Pemahaman tersebut akan mempengaruhi keputusan-keputusan keuangan yang diambil perusahaan. Secara umum seluruhnya, lingkungan keuangan tersebut berpengaruh pada keputusan pendanaan perusahaan dan keputusan investasi, misalnya untuk jangka pendek. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.